Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Perkenalkan, saya Salvia Anggreni Putri, saya mahasiswi Universitas Pakuan, program studi manajemen dengan NPM 0211 24001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ayo Bijak Menggunakan Media Sosial. Jenis presentasi saya persuasif dengan struktur, masalah, solusi, dan manfaat. Tujuannya adalah untuk mengajak kita semua, terutama mahasiswa atau mahasiswi, agar lebih bijak dan sadar menggunakan media sosial. Nah, sebelum mulai, saya ingin bertanya, siapa di sini yang hari ini sudah menggunakan media sosial lebih dari 3 kali? Nah, itu bukti betapa dekatnya media sosial dengan kehidupan kita. Media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Setiap hari kita membuka WhatsApp, TikTok, Instagram, ataupun aplikasi lainnya. Tapi sayangnya penggunaan yang berlebihan sering menimbulkan dampak negatif. Banyak mahasiswa saat ini merasa kesulitan, terutama saat belajar ataupun mengerjakan tugas karena sering membuka handphone. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami bahaya ketergantungan terhadap media sosial dan mencari solusi ataupun cara untuk mengatasinya. Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah kebiasaan menggunakan media sosial tanpa tujuan yang jelas. Banyak mahasiswa yang menggunakan media sosial hanya untuk scroll tanpa henti, padahal belum tentu mendapatkan manfaat apapun. Notifikasi yang sering muncul juga sering mengganggu fokus, dan akibatnya tugas tertunda, waktu belajar berkurang, dan prestasi pun menurun. Selain itu, dampak negatif lain dari media sosial yaitu kecanduan ataupun adiksi dan FOMO yaitu fear of missing out, yaitu rasa takut tertinggal dan tidak diakui di dunia maya. Hal itu bisa membuat kita cemas, membandingkan diri dengan orang lain, dan menurunkan rasa percaya diri. Interaksi di dunia nyata pun berkurang dan istirahat tidak seimbang. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, kita harus membatasi penggunaan media sosial. Yang kedua, kita harus menggunakan fitur screen time ataupun digital well-being, yaitu untuk mengatur durasi dan memantau aktivitas kita. Ketiga, yaitu kita harus menghapus ataupun menonaktifkan notifikasi yang tidak perlu. Dan keempat, yaitu kita harus berfokus pada konten atau akun yang bernilai positif seperti edukasi, motivasi, ataupun pengembangan diri. Selain itu, gunakan waktu luang untuk aktivitas nyata, seperti berolahraga, membaca, dan berdiskusi dengan teman. Lalu, ajak teman-teman untuk saling mengingatkan agar tidak bermain handphone berlebihan. Buat daftar produktif setiap hari, dan isi waktu luang untuk kegiatan yang membangun kemampuan diri. Jika kita bisa mengendalikan penggunaan media sosial, ada banyak manfaat yang dapat kita rasakan. Secara pribadi, belajar lebih fokus, pikiran lebih tenang, tidur lebih teratur, badan lebih sehat. Selain itu, rasa percaya diri pun meningkat karena kita tidak terus membandingkan diri dengan orang lain. Dalam jangka panjang, mahasiswa yang menggunakan media sosial secara bijak akan lebih produktif dan berprestasi. Hubungan sosial di dunia nyata pun lebih kuat dan waktu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Hal ini juga menumbuhkan karakter disiplin dan fokus dalam diri kita. Nah, sekarang waktunya kita mengambil tindakan. Ayo mulai dari sekarang, kurangi bermain media sosial secara bertahap. Tidak perlu langsung drastis. Gunakan media sosial untuk menambah ilmu, bukan hanya untuk hiburan. Dan jadilah contoh mahasiswa yang bijak, cerdas, dan produktif di era digital ini. Ketergantungan terhadap media sosial menjadi tantangan besar untuk mahasiswa masa kini. Namun, dengan kesadaran diri, disiplin, dan pengendalian waktu, kita dapat menjadikan media sosial sebagai alat pengembangan diri, bukan untuk penghambat prestasi. Gunakan media sosial untuk belajar, berjejaring positif, dan membangun masa depan yang lebih produktif. Terima kasih.